Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah raya online GBI Rock Malaysia. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan saya mengingatkan setiap kita untuk mari kita terus mengikuti program doa fajar setiap hari pukul 5:15 waktu Malaysia melalui YouTube channel gereja kita GBI Rock Malaysia. Saudara, pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang merindukan Tuhan, dan biar setiap kita bisa beribadah dengan fokus dan sungguh-sungguh pagi hari ini, karena saya yakin dan percaya firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pastor Temi Pua akan sangat memberkati saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tinggikan Engkau, kami puji Engkau dimanapun kami berada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, meninggikan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Oh na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Sama-sama katakan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh na 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 na. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Oh, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur pagi hari ini. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih, kami menyembah-Mu. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan. Terima kasih, sebab tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, kami mengagumi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Thank you Lord. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji.
tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Kami tahu langit dan bumi bisa berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari buka hatimu. Saudara boleh buka kedua tangan saudara pagi hari ini, dan mari nikmati kasih Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi setiap kita, umat yang dikasihi dan dibenarkannya. Mari bersyukur buat keluarga yang Tuhan percayakan bagi saudara. Bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan berikan buat saudara. Bersyukur buat pelayanan. Bersyukur buat semua yang Tuhan percayakan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Dengan apa kami balas cinta-Mu? Sungguh besar bagi kami, sungguh besar. Kami tak bisa balas kebaikan-Mu, kami tak sanggup balas cinta-Mu. Terima kasih. Bahkan di saat kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mencintai kami. Sungguh besar kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur saudara pagi hari ini. Mari bersyukur pagi hari ini, sebab karena cintanya kita ada, sebab karena anugerahnya kita ada pagi hari ini. Terima kasih. Besar kebaikan-Mu, kami bersyukur. Terima kasih. Kami tidak bisa hitung kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Sebab itu Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau layak terima segala sembah dan pengagungan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kuatkan yang lemah Tuhan. Pulihkan yang terluka. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah keadaan yang tidak menentu. Kami percaya ada satu hal yang tidak pernah berubah. Kasih Tuhan bagi kami. Kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Temi Pua. Beliau adalah istri dari Pastor Hari Pujo, gembala rayon kita yang ada di Singapura. Dan video ini direkam minggu lalu. Dan mungkin saudara akan belajar banyak hal pagi hari ini. Agak sedikit panjang, tapi saya yakin dan percaya kita pasti mendapat banyak rema dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Mari siapkan hati saudara, mari siapkan catatan saudara, supaya saudara tidak kehilangan setiap
berkat dan pesan dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Temi Pua pada pagi hari ini. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami bisa mengutamakan Engkau, kami bisa beribadah kepada Engkau, kami bisa mengambil waktu untuk menghormati Engkau. Terima kasih untuk privilege dan kehormatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami minta Roh Kudus Engkau mengurapi mata kami, telinga kami, pikiran kami, dan hati kami. Supaya kami bisa menerima firman-Mu dalam segala kebenaran. Lord, we ask that you make it easy for us to understand your word. Make it easy for us to see your truth. Roh Kudus, Engkau adalah roh hikmat, roh wahyu, roh kebenaran, roh pengertian. Kami minta Engkau turun atas kami, dan kami minta Engkau mewahyukan firman-Mu dan kebenarannya kepada kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita baca ayat yang ke-20 dari kitab Amsal dan 23. Ya, dalam ayat yang ke-23 ini adalah kata-kata Salomo kepada anaknya dan dikasih nasihat supaya yang punya telinga yang bisa mendengar, biar dia mendengar. Ayat yang ke-24 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancarlah kehidupan. In English it says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ya, sudah jelas dari perkataan Salomo yang berhikmat, kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh kondisi hati kita. Maka Solomon menasihatkan anaknya supaya hati itu harus dijaga. Hati itu harus dikawal. Hati itu harus di watch over, to guard, to keep, to jaga, to awasi. Saudaraku, waktu zaman dulu, di banyak negara-negara, sebuah kota itu tidak luas seperti kota yang ada hari ini. Contohnya di negara Cina, waktu zamannya dinasti, itu sebuah kota itu enggak luas, tapi setiap kota itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Apalagi Imperial City daripada negara Cina. Dan di atas tembok itu selalu, kenapa ada tembok yang mengelilingi sebuah kota dan tembok itu lumayan tinggi? Itu adalah supaya di atas tembok itu bisa berdiri pengawal-pengawal dan penjaga-penjaga yang bisa menjaga kota itu. Hari ini kalau kita pergi ke banyak kota di Eropah, juga kota-kota lama, itu tetap dipelihara dengan tembok-tembok yang mengelilingi kota itu. Nah, kenapa kota itu dikelilingi tembok tinggi? Itu adalah supaya ada pengawal 24 jam yang bisa mengawal kota itu tanpa tidur, tanpa mengedipkan mata, supaya mereka bisa melihat musuh yang datang daripada jauh. Supaya mereka bisa recognize musuh-musuh yang punya strategi untuk menyerang kota mereka. Nah, perkataan guard itu atau keep atau jaga dalam Amsal 4 memiliki pengertian pengawal atau penjaga yang ada di atas tembok ini. Nah, Salomo katakan bukan saja jaga, tapi jaga dengan segala kewaspadaan, dengan segala teliti, dengan segala hati-hati. Perkataan guard itu atau keep atau jaga dengan segala kewaspadaan itu adalah sesuatu yang urgent. Urgent untuk bisa kita spot musuhnya, untuk kita bisa recognize musuhnya, adalah supaya kita bisa
melihat musuh itu dari jauh. Saudaraku, perkataan guard itu adalah perkataan yang lebih memiliki artian defensif daripada ofensif. Bertahan daripada menyerang. Lebih gampang defensif, saudaraku, kalau kita bisa melihat musuh itu dari jauh. One of the best method of defense is defeating the enemy before they have a chance to attack you. Kalau pengawal itu bisa melihat musuh dari jauh ataupun jaga bisa melihat musuh daripada jauh, dia bisa menyerang musuh itu sebelum musuh itu menyelinap masuk ke dalam kotanya. Kalau sudah masuk, itu perlu ofensif. And Solomon tells his son, he says, you need to keep your heart, you need to guard your heart, just like the soldiers that keep the walls of the city, the soldiers that guard the walls of the city. You need to have a defensive, you need to be able to spot your enemies. Saudaraku, maka kita baca dalam Perjanjian Lama di mana orang Israel itu meruntuhkan bersama Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, kerana Yeriko waktu itu dikelilingi oleh satu tembok yang besar, yang gede, yang pun tapi kegagalannya Yeriko waktu itu adalah mereka kurang pengawalnya. Mereka tidak tahu strategi musuhnya. Akhirnya mereka dikalahkan. Saudaraku, saya mau katakan begini. Musuh yang menyerang kita secara terang-terang itu sangat bahaya. Tapi lebih berbahaya lagi, musuh yang menyerang kita secara diam-diam. Yang tidak kelihatan, yang sulit di-recognize, yang sulit diidentifikasi, yang kita tidak menyadari, dan itu menyelinap masuk ke dalam diri kita. Maka Solomon katakan, guard with all vigilance, without your eyes closed, at all times, with vigilance, dengan segala ketekunan, dengan segala kerajinan, dengan segala waspada, dengan segala hati-hati, dengan segala teliti. Dan yang perlu di-guard dengan vigilance, dengan attentive, dengan alertness, itu adalah hati kita. Saudaraku, kalau Anda pernah pergi ke UK, itu pertama kali kalau Anda pergi ke Buckingham Palace, Anda akan lihat bahawa soldier di luar atau pengawal di luar itu tidak pernah mengedip mata. Mereka itu tidak punya perasaan. Pernah ada anak-anak yang coba guyon, membuat muka yang aneh-aneh supaya dia tertawa. Tapi mereka di training sedemikian, mereka tidak bisa berekspresi, mereka tidak bisa mengenip mata, kerana kalau mereka tutup mata sesaat atau senyum sesaat, mereka bisa miss dengan musuhnya. Begitulah perkataan guard with vigilance yang diartikan oleh Solomon dalam ayat ini. Saudara, hari-hari ini orang lagi tanya dengan keadaan COVID, dengan keadaan yang sedang terjadi di dunia, apa yang harus kita lakukan. Dan kita sudah banyak dengar dari Pak Arifin lewat suara gembala bahawa kita harus cek, kita harus guard, kita harus introspeksi. Tadi Pak Arifin bicara tentang heart test. Saya ajak kita untuk lihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. In English it says, the heart is deceitful and desperately wicked. It's not only wicked, but the heart is desperately wicked. Perkataan deceitful atau bahasa Indonesia pakai licik, itu sebenarnya memiliki perkataan dia itu bisa deceive atau bisa menyesatkan atau dia bisa disesatkan atau juga memiliki perkataan dia bisa nyasar atau dia juga bisa buat orang lain nyasar. Itu kejahatan hati manusia sejak kejatuhan manusia. Perkataan deceitful, Alkitab katakan that the heart is wicked, desperately wicked and deceitful. Dalam hati manusia itu ada segala yang jahat, ada selfishness, ada keangkuhan, ada greed, ada egois, ada kedengkian.
Itu kondisi hati manusia yang sudah jatuh. Kemarin kami lagi ngobrol-ngobrol sama seorang jemaat dan Bapak bilang, Pak Hari, manusia itu jahat sekali ya. Kalau tidak ditindas hukum, manusia itu bisa hancur, bisa liar. Pagi ini saya mau sharing dengan kita atau mau membawa perhatian kita kepada 3 daripada musuh hati kita sebagai orang percaya. 3 musuh yang kita harus hati-hati, yang kita harus waspadain, yang kita harus jaga supaya hati kita itu tidak mengalami virus musuh ini. Nah, udah jelas ada banyak musuh daripada hati manusia. Tapi 3 hal ini adalah musuh yang subtle. Perkataan subtle, S-U-B-T-L-E dalam bahasa Inggris adalah perkataan yang tidak terang, yang tidak jelas. Musuh yang sulit kita amatin. Musuh yang sulit kita sadarin ada di sekeliling kita. They are called subtle enemies. This morning I'm going to share with you 3 subtle enemies of the heart that the Bible talks about. The first one is pride. Saudaraku, sering orang yang sombong tidak tahu bahwa dia itu sombong. Strategi iblis dari semula adalah untuk memisahkan manusia daripada Allah. His strategy from the beginning is to get man to be independent of God. His strategy from the beginning is to get man bisa mandiri, bisa aman sendiri, supaya dia itu terpisah. Dia tidak ada rasa kebutuhan untuk Tuhan. In Genesis 3, iblis berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buahnya, you will be like God. You will be like God himself. You won't need God. You will be God. You will rule. His strategy is to get man independent of God. Saudara, Lucifer yang adalah ciptaan Allah yang paling indah jatuh dan menjadi setan. Hanya gara-gara satu. He wanted to be independent of God. He didn't want to be dependent. Dia tidak mau bergantung pada Tuhan. Dia tidak mau ketergantungan pada Tuhan. He didn't want to be ruled over. He wanted to rule. He didn't want to be controlled. He wanted to be in control. He wanted to be God. He wanted to take the place of God. That is his strategy from the beginning, to get men to be independent of God. Hari ini, strategi iblis itu masih sama dalam kehidupan orang percaya. Dia berusaha untuk membuat sedemikian rupa kita bisa independen. Memang dia nggak peduli kalau nama kita orang Kristen, kalau kita pergi ke gereja, kalau kita declare orang sendiri orang percaya, tapi strateginya adalah bagaimana orang percaya itu bisa hidup independen daripada Tuhan. Saudara, hati manusia itu cenderung menjadi angkuh. Hati manusia itu cenderung jadi sombong. Maka kita harus hati-hati. Karena tanpa sadar, saudaraku, kita bisa jadi angkuh. Keangkuhan or pride is bukan sekadar menyombongkan diri. Pride says, I can do it myself. Pride says, aku bisa berdiri sendiri. Pride says, aku bisa sukses sendiri. Pride says, I have achieved it myself. Pride says, I am sufficient. Pride says, I can make it on my own. Pride says, I am aman. Pride says, I don't need God. Jadi kesombongan dalam Alkitab bukannya menyombongkan diri semata-mata hal itu, tapi kesombongan dalam firman Tuhan itu adalah kekurangan ketergantungan pada Allah. Saudaraku, agama pada zaman-zaman akhir ini bukan penyembahan seorang dewa atau dewi atau sebuah patung. Tapi tapi agama pada zaman-zaman terakhir ini adalah penyembahan self.
the worship of self, the worship of I. Kalau saudara pernah dengar New Age Movement, itu adalah mengatakan yang sudah menjadi satu agama, itu mengatakan bahawa saya sendiri adalah Allah saya. Saya sendiri adalah Tuhan saya. Saya tidak perlukan orang lain. I rule. I make my own decisions. I depend on my own strength. I can do it. I can achieve myself. I can live independent of God. Saya ajak kita untuk lihat sebentar dalam kitab 2 Tawarik 14. Dalam kitab Tawarik 14, ini ada seorang raja yang mencintai Tuhan. Ini permulaan, perhatikan, ini permulaan daripada kehidupan Raja Asa. Waktu dia naik takhta, satu hari dia dikelilingi oleh tentara Ethiopia yang begitu besar sampai dia ketakutan. Tapi Asa melakukan hal yang betul. Dia ambil langkah yang betul di mana dia berseru pada Tuhan. Dia bersandar total pada Tuhan, dan kerana kesandarannya total pada Tuhan, dikatakan di sini bahwa Allah memukul musuhnya sampai sedemikian, sampai meskipun tentara Asa begitu kecil dibandingkan Ethiopia itu kalah. Tapi kita lihat setelah berjalan beberapa waktu, beberapa tahun, kerajaan Asa mulai establish. Kerajaan Asa mulai kuat. Dia mulai ada perhubungan dan kontrak sama raja-raja dari tempat lain. Dan satu hari dia memiliki satu kontrak atau perhubungan dengan Raja Syria. Dari awal dia naik takhta, saudaraku, dia persandarannya atau ketergantungannya itu adalah Tuhan. Tapi beberapa tahun kemudian dengan waktu, saudaraku, dia sudah menjadi established, dia sudah menjadi aman, dia sudah ada teman-teman, dia sudah ada kontrak dengan raja-raja lain, sampai peristiwa ini dikatakan dia ada hubungan atau kontrak dengan Raja Syria, dengan Raja Syria. Kemudian jadi waktu dia dikelilingin sekali lagi, kali ini dia tidak meminta atau berseru atau he didn't cry out to God like before. This time he was dependent on Raja Syria untuk menolong dia. He was dependent on his resources to help him. He was dependent on his contracts, his friends to help him. Dan perhatikan, firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggris, because you have relied on the king of Syria and not relied on the Lord your God. Saudaraku, dalam ayat 9, bahasa Inggris saya akan baca, it says, for the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward God. Perkataan perfect itu bukan perkataan tanpa cacat. Perkataan perfect dalam firman ini bukanlah perkataan tanpa kesalahan. Kerana tidak ada manusia yang tidak tanpa kesalahan. Tidak ada manusia yang perfect, yang tidak bernoda seperti yang kita mengerti. Tapi perkataan perfect dalam 2 Tawarik 16 ayat ke-9 yang sering kita dengar, perkataan perfect itu adalah hati yang bergantung pada Allah. The Bible says God's eyes run to and fro the whole earth, looking for hearts that is dependent on him. Hati yang memerlukan Tuhan. Saudaraku, waktu Asa mendapat teguran daripada nabinya Tuhan, dia menjadi marah. Dari bertobat dia menjadi marah. Dan dikatakan dalam ayat 12, bahkan pada akhir hidupnya dia mengalami satu penyakit. Dia tidak berseru kepada Allah. Ketergantungannya sudah tidak ada pada Allah. Even in his disease, the Bible says he sought not the Lord. But dia mencari kepada dokter-dokter dan pertolongan lain.
Saudaraku, tidak salah kita ke dokter, Tuhan menyediakan dokter-dokter untuk kita. Anak saya juga mau jadi dokter. Tapi yang jadi permasalahannya ini adalah hati yang sudah beralih. Hati yang sudah berkurang ketergantungannya pada Tuhan. Saudaraku, hati manusia itu kadang-kadang tidak bisa menghandle sukses. Dalam kitab Ulangan, Tuhan berfirman kepada umat Israel, waktu Anda menjadi penuh dan udah kenyang dan diberkati Tuhan, jangan lupa. Jangan menjadi kurang bergantung pada Tuhan. Saudaraku, Allah tidak, God is not against success. Allah tidak menentang kesuksesan. Allah tidak menentang promosi kita. God is not against our prosperity. Memang justru Tuhan senang kalau hambanya dan umatnya itu berkelimpahan. Tapi masalahnya, the heart is inclined to shift its dependency when success comes. The heart is inclined to shift. Hati cenderung untuk beralih ketergantungannya kepada Tuhan. Kepada apa yang menjadi berkatnya, miliknya, yang bisa menolong dia. Saudaraku, masalah itu tidak disenangi. Setiap daripada kita berhadapan dengan masalah yang bermacam-macam. Tapi saya mau katakan bahwa masalah ada baiknya. Problems are not nice. They are not good. But there is something about problems that has its way of getting us back to God. Getting us dependent on God again. Getting us in need of God again. Because the Bible says the heart of man is wicked. Desperately wicked and deceitful. Dia bisa nyasar. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak diawal, kalau dia tidak diawali dan diawasi, saudaraku, hati manusia itu bisa nyasar, dan nyasar itu bukan terang-terang. Dia nyasar itu dengan cara yang sangat subtle, sampai kita tidak sadari akan hal itu. Kita memang masih mengaku Yesus itu juru selamat dan Tuhan kita, kita masih mencintai Tuhan dengan hati kita, tapi ketergantungan kita sekarang tidak seperti dulu. We are no longer as desperate for God. Saudaraku, diberkatilah orang yang ketergantungannya adalah Allah waktu dia dilandain masalah. Tapi saya mau katakan lebih berbahagia orang yang menjadi tempat ketergantungannya waktu dia lagi berkelimpahan. We need to know where to place our hearts. Blessed is the man that put God as his dependency when he is stormed by problems and crisis. But more blessed is the man that makes God his total dependency when he is full and have nothing wanting. Blessed is the man that depends on God when his bank account is empty. But more blessed is the man that depends on God when his bank account is full and overflowing. Blessed is the man whose dependency does not shift. Diberkatilah orang yang ketergantungannya pada Allah tidak beralih meskipun dia berkelimpahan, meskipun dia penuh, meskipun semua jalan dengan baik. Saudaraku, diberkatilah orang yang doanya, intensitas doanya,
waktunya bersama Tuhan, mencari Tuhan, air matanya berseru, berteriak pada Tuhan, itu tidak berubah atau tidak beralih. Waktu dia penuh, waktu dia diberkati, waktu dia berkelimpahan. Hati itu cenderung untuk nyasar. Maka Salomo menasihatkan kita, umat Tuhan, anaknya, supaya kita jaga hati. Jaga hati. Pride is very subtle. Pride is not boasting about yourself, but pride is lack of dependency on God. Saudaraku, persepuluhan jelas itu dalam semenjak zamannya Musa itu sudah menjadi satu hukum. Hukum adalah sesuatu yang kita akan alami efeknya kalau kita memenuhi syaratnya. Kita mengalami efek daripada hukum gravitas kalau kita memenuhi syarat yang terikat dengan hukum gravitas. Dengan kata lain, hukum gravitas mengatakan kita perlu berada di jarak tertentu daripada bumi untuk mengalami hukum gravitas ini. Kalau saya tidak mau terapung-apung di udara dan saya mau mengalami efek daripada hukum gravitas, saya harus berada dalam lingkupnya bumi, jarak tertentu daripada bumi ini, baru saya bisa mengalami efek daripada hukum gravitas. Dengan kata lain, kalau saya ke bulan yang adalah di luar jarak syaratnya hukum gravitas, saya tidak bisa mengalami efek atau hasil atau keuntungan daripada hukum gravitas, dan di bulan saya akan terapung-apung di udara kerana saya tidak memenuhi syarat hukum gravitas. Saudaraku, persepuluhan itu dijadikan satu hukum waktu zaman Musa, di mana syarat hukum Tuhan menjanjikan bahawa kalau engkau mengembalikan 1/10 daripada apa yang engkau dapat dalam kitab Maliaki, saya akan menghardik. Kita lihat sebentar dalam Maliaki 3. Maliaki 3, saya tidak berbicara perpuluhan hari ini, tapi saya mau menunjukkan kebenaran daripada firman Tuhan. Maliaki 3, ayat 8 sampai ayat 11. Di dalam Alkitab, hanya satu kali Allah menantang kita untuk menguji dia. Kita tidak bisa menguji Allah, tapi hanya dalam satu hal Allah menantang kita sebagai umatnya untuk menguji dia, yaitu dalam hal persepuluhan. Saudaraku, perhatikan dalam ayat ke-8. Alkitab katakan menipu. But in English, I'll read to you, it says, will a man rob God? Yet you have robbed me, God says. But you say, where have we robbed you? In tithes and offerings. Saudaraku, persepuluhan itu dalam Alkitab bukan milik kita. Persepuluhan adalah miliknya Allah. Dan kalau kita tidak membawa persepuluhan kepada rumah Allah, firman Tuhan bilang bahwa kita bukan menipu, tapi kita merampok Allah. Jadi kalau kita mau mengalami, if we want to experience the effect of this law, which is the law of tithing, you and I need. The effect of this law is the heavens will be open and Tuhan akan menghardik belalang pelahap, and it goes on. But you and I need to fulfill that law in order to experience the effect of that law. That's why it's called a law. A law is anything that if you fulfill the criteria, you would experience the effect of that law. Saudaraku, tapi saya mau katakan,
perpuluhan itu bukan saja satu hukum, tapi bagi saya yang lebih penting, perpuluhan seperti yang kami sudah dengar kemarin, perpuluhan adalah satu pengakuan. It's an acknowledgement. It's a declaration when I bring my traits, which does not belong to me. What belongs to me, I don't steal. But because it does not belong to me and I keep it, that's stealing, the Bible says. Tapi lebih penting bagi saya, perpuluhan itu adalah satu pengakuan bahawa semua yang saya miliki, semua yang saya bisa lakukan, itu adalah dari Tuhan. Tenaga yang saya bisa ada sehari-hari untuk kerja, otak yang saya bisa pikir, saya bisa brilliant, saya bisa berhikmat, saya bisa tahu memecahkan masalah, saya bisa ada favor sama bos di atas saya, itu adalah semua kerana Tuhan. Dan perpuluhan itu adalah satu tindakan pengakuan dependensi atau ketergantungan kita pada Tuhan. Saat kita membawa persepuluhan, kita lagi mengatakan, God, I know all I have comes from you. The ability to breathe, the ability to work, the ability to possess, the ability to think, the ability to be smart comes from you. Itu satu pengakuan Tuhan dan juga itu mengaku ke depannya that God, I still need you. No matter how much my salary is today, no matter how full my bank account is, God, I bring the tithes because I'm dependent on you. I need your help. I need your campur tangan because I'm nothing without you. Saudaraku, 2 minggu belakangan ini, anak saya yang besar, Clarissa, lagi gelisah kerana dalam scholarship-nya untuk university, dia dijanjikan 5,000 wang saku per tahun. Dan kerana dia udah mulai semester pertama, dia lagi mengeluh, Mam, kok belum ya scholarship wang itu masuk. Mungkin kerana dia ada sesuatu yang dia kepingin belanja atau mungkin kerana dia enggak mau membebanin orang tuanya. Saya tidak tahu, tapi dalam 2 minggu ini dia banyak mengeluh, dia banyak tunggu. Dia bilang, kok belum saya terima uang yang dijanjikan oleh scholarship ini. Selain membayar universitasnya, mereka juga kasih dia uang saku. Nah, 3 hari yang lalu, waktu saya pagi-pagi, waktu saya selesai doa, saya cek HP saya dan saya dapat satu WhatsApp daripada Clarissa. Mungkin kerana kepagian dia tidak mau ganggu saya doa, dia WhatsApp dan dia katakan, Mam, uang 2,500 itu udah masuk. Dia senang sekali. Dia bersukacita dan dari WhatsApp-nya kelihatan dia lagi beria-ria. Karena yang ditunggu-tunggukan udah masuk. Nah, untuk seorang anak muda, tentunya 2,500 itu adalah uang yang banyak. Mereka kasih half the money for one semester and the other half will come in later. Dia senang banget. Tapi yang lebih menjadi yang bersukacita buat saya sebagai orang tua, bukan kerana uang 2,500 itu sudah masuk. Tapi WhatsApp selanjutnya dia tulis, Mami tolong cek dengan bendahara gereja saya udah transfer $250 ke dalam kas gereja. Saudaraku, ini sebenarnya enggak boleh saya sharing kerana ini adalah pribadi. Tapi saya mau bersaksi dan saya bersukacita. Bukan kerana 2,500 yang menjadi uang sakunya dan itu bisa meringankan beban pengeluaran. Tapi yang menjadi sukacita saya bahwa langkah pertama yang diambil oleh anak ini adalah untuk membawa persepuluhan balik kepada Tuhan. Sebagai orang tua saya sangat bersukacita. Saya tahu kalau saya sudah menerapkan prinsip keuangan ini dalam kehidupan mereka dari kecil. Saya berdoa mereka akan bawa itu sampai mereka tua. Dan saya tahu kalau saya sudah menerapkan prinsip ini dalam kehidupan mereka, keuangan mereka itu aman. Dan mereka itu akan belajar. No matter how great they become, no matter how successful they become, they are still conscious. They are still aware that it is gone. They are still needing God. Saudaraku, salah satu hal kemarin kita mendengar untuk menolong kita supaya tetap bergantung pada Allah is always remember you are an object of His mercy. Kita perlu mercy-Nya Tuhan.
Kita perlunya grace-nya Tuhan. Kita ada hari ini seperti kita ada. It's because of His mercy. Ada satu tokoh yang sangat memberkati saya dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud itu dari permulaan hidupnya sebagai seorang anak gembala, as a shepherd boy, dia sangat bergantung pada Tuhan kerana dia tidak ada fisik, dia tidak ada kekuatan, badannya kecil, dia tidak he has no plus side on the natural, and so his dependency from young was God. Tapi kalau saudara baca kitab perjalanannya kehidupan Daud, even at the peak of his success, even at the end of his life, ketergantungannya pada Allahnya, pada Tuhannya, itu tidak beralih. Ketergantungannya itu tidak geser kerana sekarang wangnya banyak, kerana dia sudah secure, kerana dia sudah menikah, kerana dia sudah stabil, kerana kerajaannya sudah di-establish. His heart remained dependent on God. Saudaraku, yang saya mau katakan hari ini, kita harus hati-hati. Kerana hati itu bisa beralih. Hati itu bisa menggeser. Hati itu bisa berkurang ketergantungan daripada Allah. Saudaraku, saya mau katakan ini. Kalau kita tidak bawa perpuluhan kepada rumah Allah, yang dikhawatirin itu bukannya gereja Tuhan nggak ada uang. Yang lebih dikhawatirin adalah hati kita yang sudah beralih. The day I don't bring my tithes, when I get my salary, when I get my blessing, I don't bring it back to God, is the day I say, God, I don't need you as much now. It's not the money. The issue is our heart. Where is our heart now? Is it still dependent on God as before? Apakah kita bisa berseru seperti waktu kita terjebak masalah? Musuh yang kedua yang saya mau sharing dengan kita dengan cepat hari ini adalah kedinginan. The first subtle enemy is pride. The second subtle enemy is coldness. Coldness is the lack of warmth, the lack of heat, the lack of excitement, kekurangan kepanasan, kekurangan kehangatan, kekurangan semangat. Saudaraku, kemana-mana kita pergi sekarang, ke mall, ke gedung, ke supermarket, setiap kali kita harus sign in dan kita harus mengambil temperatur. Saudaraku, temperatur tubuh kita itu memberi kita gambaran, segelintir gambaran daripada kesehatan tubuh. Tapi temperatur hati itu memberi kita satu gambaran tentang kesehatan rohani kita. Semakin panas, semakin hangat, semakin semangat, saudaraku. When I have fire in my bones, when I have fire in my heart, when I have fire in my spirit man untuk mencari Allah, untuk mengutamakan Allah, I know I'm in the right track. Saudaraku, kedinginan hati itu sangat diam-diam. Itu sangat subtle. I don't know what word to use in Indonesia for the word subtle, but it's a word that is sangat diam. Kita tidak sadari, dia menyelinap masuk tanpa kesadaran kita. Dalam Matius 25, Yesus memberikan kita satu cerita tentang hal yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dalam perumpamaan itu Yesus cerita tentang 10 anak darah. Dikatakan bahawa 5 dari anak darah adalah foolish atau tidak pintar, tapi 5 daripadanya adalah anak darah yang penting. Dan yang masuk bersama bridegroom
atau pengantin laki waktu dia datang, iaitu kedatangan Yesus, itu mewakili kedatangan Yesus, adalah mereka yang tetap memiliki minyak dan lampu waktu pengantin itu datang. Kita tahu cerita itu, tapi yang saya mau gariskan di bawah di sini itu adalah kerana kelamaan menunggu. Alkitab bilang bukan mereka tidak mencintai Yesus, tapi kerana mereka kelamaan menunggu Yesus tidak datang-datang. Dan pada saat Yesus datang, api mereka sudah pudar. They had lost the fire. Saudaraku, tiap pagi saya membuat secangkir kopi untuk saya breakfast. Dan kadang-kadang habis buat kopi itu, saya kerana kesibukan urus anak, urus ini, urus itu, dapat WhatsApp, kopi itu belum saya selesai minum, tapi saya taruh di atas meja. Satu hari, saya habis membuat kopi, saya tinggal 15 atau saya tidak ingat, setengah jam sesudah saya kembali untuk mau minum kopi itu, saudaraku. Kopi itu udah menjadi dingin. Tidak enak. Saudaraku, kalau saya tidak sadar, kopi itu bisa menjadi dingin tidak langsung. It doesn't become cold immediately. It becomes cold degree by degree, derajat dari derajat dia turun tanpa kesadaran saya. And before I know it, my coffee is cold. Sebelum saya ketahui, sebelum saya sadarin, kopi saya itu udah menjadi sangat dingin. Kalau saya mau supaya kopi saya tidak dingin, yang saya harus lakukan adalah mengambil preventive measures. Preventive measures itu adalah langkah-langkah untuk menghindari atau untuk mencegah supaya kopi itu dingin. Saya bisa masukkan kopi itu ke dalam termos, saya bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang penting yang saya mau katakan, kita harus mengambil preventive measures. Saudaraku, dalam setiap perhubungan, terutamanya juga yang sudah menikah akan tahu bahwa dengan waktu, perhubungan suami istri itu bisa jadi biasa. We take each other for granted. And kerana itu api dan semangat and warmth itu bisa berkurang. Bukannya kita tidak mengasihi suami atau istri kita tidak mengasihi. Yang berkurang itu fire-nya, semangatnya, warmth-nya. Kenapa? Kerana dengan waktu. Preventive measures have to be taken if you don't want the fire to die down. If you don't want the coffee to go cold. If you don't want your heart to go cold. Saudaraku, proses mendingin itu bukan bukan satu serangan terang-terang. It's not an outrageous attack. But it is degree by degree, subtly, you don't even notice it. Preventive measure bagi sebuah perhubungan yang paling efektif itu adalah perlu komunikasi, perlu appreciate, perlu mengambil waktu bersama. Itu sama dengan Tuhan. Communication will keep your heart on fire. Time with God will keep your heart on fire. In a relationship, whether it's with God or with people, the heart can become cold with time. If the fire is not guarded, if the fire is not worked at, the fire can die down. Kalau saudara lupa dengan khotbah pagi ini, ingat kalimat ini. Maintenance prevents deterioration. Kalau kita mau mencegah hati kita dari panas menjadi dingin, yang kita harus lakukan, ambil measures, ambil langkah, take steps. Lakukan sesuatu, kerana kalau dibiarin sendiri, hati itu akan nyasar, hati itu akan nyimpang, hati itu bisa tersesat. Yang kedua, selain waktu, hati itu bisa mendingin. Itu kalau ada pihak ketiga. You know, in a relationship, in a marriage, hati bisa menjadi dingin kalau ada pihak ketiga.
Paulus katakan kepada anaknya Timotius dalam 1 Timotius dan 2 Timotius, hati-hati. Dikatakan pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus, ada 3 ciri manusia. 3 yang dikasih oleh Paulus. Lover of self, lover of pleasure, lover of money. Dan kita harus hati-hati, saudaraku. Alkitab mencatat ada 3 ciri manusia. Mengasihi, mencintai diri, mencintai kesenangan hidup, mencintai uang. 3 things. And I tell my children that, hati-hati. Lover of yourself, lover of pleasure, and lover of money. Saudaraku, hari ini kalau kita mendapati diri kita sendiri, kita tidak judge orang, tapi yang kita harus adakan self-check, kita haruskan heart test. Kalau kita mendapat diri kita itu terseret atau lebih terseret atau terjerumus dalam kehidupan, kesenangan hidup ini, atau kepada diri kita sendiri, atau kepada uang. Mari kita cek hati kita. Mari kita kembali. Mari kita bawa hati kita kembali. Saudaraku, Yesus berkata dalam Matius 6:21, kita bisa mengukur atau tahu tempatnya hati itu dengan melihat di mana seseorang itu meletakkan uangnya. Saudaraku, maaf, tapi kalau bicara hati, itu kita tidak bisa menghindari dari bicara uang. Karena Yesus sendiri berkatakan, dalam Matius 6:24, saya tidak akan baca, hanya satu-satu komoditi yang bisa menggantikan Allah dalam hati manusia, yaitu uang. Jesus said, you cannot serve God and mammon. You will either serve God or you serve mammon. You will either love God or you love mammon. There is no place in your heart for both. Jadi satu-satu yang bisa tandingi tempat Allah di hati manusia itu adalah uang. Jadi kalau bicara tempat utama untuk hati umat Kristen atau umat yang percaya pada Yesus, kita tidak bisa menghindari bicara uang, meskipun hal ini adalah sensitif dan tidak enak untuk kita bicarakan atau untuk kita dengar. Dalam Matius 6:21, Jesus says, where your heart is, he said, where your treasure is, there will your heart be. Saya udah baca ayat ini ulang-ulang, dan saya hanya baca biasa. Tapi satu hari, Tuhan menunjukkan kepada saya, kamu mau tahu hatimu ada di mana? Perhatikan aja, kamu taruh uangmu di mana? Kamu kalau ekstra uang, itu bicara kepada saya ya. Kalau kamu ada ekstra uang, kamu pakai untuk apa? Kamu pakai untuk mengupgrade diri sendiri, supaya pakai baju yang lebih bagus, supaya beli tas yang lebih bagus, supaya bisa menikmati makanan yang lebih bagus. Dan itu tidak salah di hadapan Tuhan. Tapi yang penting, hati kita itu tidak tergeser, karena Yesus jelas bilang, you cannot separate money from the heart. If you want to know where the heart is, observe where you put your money in. Do you put your money for yourself? Or is it for God, to build His kingdom, to spread the gospel, to build others, atau untuk orang lain? Saudaraku, saya ada seorang guru waktu saya di sekolah Alkitab yang kami heran. Dia bukan guru, dia seorang pembicara tamu. Tapi tiap tahun dia diundang ke sekolah Alkitab kami. Namanya Wayne Myers. Kalau nggak salah hari ini dia sudah pulang. Tapi waktu saya ada di sekolah Alkitab, dia waktu itu sangat tua, umurnya 80-an. Tapi yang sangat menonjol dan yang mengherankan kami sebagai pelajar di sekolah itu adalah setiap kali Wayne Myers itu datang ke sekolah saya, dia suka membagi-bagi uang. Habis khotbah, dia membagikan uang kepada student-student yang tidak punya cukup untuk membiayai school fees-nya, dia bagi saja. Dan kami heran, kami tanya, kok lifestyle-nya begitu? Dia jawab ini, saya hanya seorang steward, saya bukan owner. Kalau saya dapat uang dalam tangannya,
Saya seorang steward. Dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan untuk steward. Mereka Alkitab terjemahin bendahara, tapi bendahara dalam Inggris is a treasurer. Yang artinya itu adalah steward, seorang yang mengelola sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Jadi dia memberitahu kami pelajar bahawa saya bukan owner daripada money ini, saya hanya pengelola. Dan kenapa saya suka memberi, saya kalau sudah cukup untuk keluarga saya, untuk pengeluaran hari-hari, yang lainnya saya salurkan. Kenapa? Pertama, karena saya sadar, saya bukan owner, tapi saya steward. Yang saya ada dalam tangan saya itu bukan milik, tapi titipan untuk saya kelola. Yang kedua yang lebih penting, saya salurkan uang itu supaya hati saya itu tidak nempel pada uang itu. Supaya saya tidak akan mencintai, saya memastikan hati saya tidak mencintai uang itu. Saudaraku, dia mengajar kami. The greatest way or the most effective way in ensuring your heart doesn't love money is to be a giver. He taught us. Dia menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kami. Saya tidak berkata bahawa sekarang kita harus empty semua untuk memberi kepada orang lain atau kerajaan Tuhan. No. But I'm talking about the matters of the heart. He says he gives it away so that his heart will not be attached to it. Dalam kitab Amsal pasal 30, yang menulis Amsal ini sadar akan bahayanya berkat atau kekayaan atau too much. Dia takut hatinya itu beralih. Dia takut hatinya itu menjadi dingin karena ada cinta lain. Dia takut hatinya menjadi angkuh dan mengurangi ketergantungannya pada Tuhan. Dia khawatir uangnya atau kekayaan atau berkatnya itu akan membuat hatinya nyasar sampai ada cinta lain, dan saat kita ada pihak ketiga cinta kita pada Tuhan, itu akan semakin mendingin. Saudaraku, dalam kitab Wahyu 3, 14-22, ada warning daripada Tuhan Yesus kepada gereja Laodicea yang merupakan gereja akhir zaman. Ini adalah kata-kata yang dikatakan Yesus kepada jemaat umat Tuhan, bukan orang yang di luar atau orang tidak percaya. Yesus mengatakan kamu sangat giat dalam pekerjaan. Tapi satu you are nice. Oh no. He says lebih baik kamu cold. Tapi kamu masih ke gereja. Kamu masih declare diri kamu Kristen, tapi kamu tidak panas. Ini tidak berarti mereka itu tidak beroleh keselamatan. Ini warning daripada Tuhan kepada gereja Laodicea supaya mereka berubah, supaya mereka kembali. And Jesus said, for him that overcomes, I will grant to sit with me on the throne, even as I also overcame and sat down with my Father on his throne. And Jesus closes the words by saying, he who has ears to hear, let him hear. Saudaraku, dalam kitab Matius 24 ayat 12, Yesus memberi kita gambaran yang akan ada pada dunia ini sebelum menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jesus said, the heart of many will grow cold because of iniquity. Alkitab bilang, because of kedurkaan. In English it says, because iniquity will increase, because violence will increase, because hardships will increase, because crisis will increase, because difficult times will increase. The Bible says the love of many, ini bicara tentang orang percaya. Orang tidak percaya enggak memiliki kasih untuk Tuhan. He says the love of many, saudaraku, bukan few. He says the love of many will become cold. Saudaraku, api dalam hati kita untuk Tuhan itu harus dipelihara. Perlu kita ambil preventive measures, because only maintenance can prevent deterioration. Yang ketiga, musuh kita yang subtle, yang tidak terang-terang, yang bisa menyelinap ke dalam hati kita adalah hardness atau kekerasan.
Alkitab bicara tentang hati yang keras. Perkataan yang dipakai itu adalah kedegilan hati mereka. Yesus menegur kedegilan hati mereka dalam bahasa Inggris. It says Jesus upbraided them for their unbelief and hardness of heart. Hati mereka yang keras. Alkitab dalam kitab Ezekiel panggil hati begini, hati batu. A heart of stone. Saudaraku, hati itu bisa keras, menjadi keras dengan waktu kalau kita tidak hati-hati. Hati itu bisa menjadi keras karena dosa. Saudaraku, waktu Daud adalah orang yang mencintai Tuhan. Tapi seketika dalam hidupnya, ada satu periode dalam hidupnya, di mana dia itu jatuh. Dan dia berzina dengan Bathsheba, yaitu istrinya dari Uzia. Saudaraku, dosa Daud itu mengeraskan hati Daud sedemikian sampai waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak sadar bahwa dialah yang menjadi pendosa. His heart had become hard. Sin had hardened David's heart. He wasn't even aware that he had sinned against God. He wasn't even aware that waktu Nathan datang memberikan satu cerita di mana gembala yang hanya satu dombanya itu diambil, disembelihkan oleh gembala satu lagi yang punya beribu dan ratusan domba. Dan David mengatakan, siapakah yang gembala yang ambil dombanya, gembala yang miskin yang punya hanya satu itu? Bawa dia dan saya akan menghukum dia. Dan Nabi Nathan mengatakan, itulah kamu. He wasn't even aware that he had sinned. He wasn't even aware that it was him. Saudaraku, karena hatinya udah menjadi keras. Saudaraku, pertama kali saya makan sambal di Indonesia, itu sangat pedas. Saya ingat ada satu restoran saya, nggak usah sebut namanya, sambal itu pedas banget. Waktu pertama kali saya incip, itu nggak tahan. Tapi setelah menikah sekian tahun dan pergi sering ke Surabaya, dan diajak suami terus ke sana karena dia suka. Saudaraku, hari ini saya kalau makan sambal itu saya bisa makan dengan banyak. Tidak pedas lagi, memang pedas, tapi tidak saya bisa tahan. Saya tidak sadar akan kepedasannya sambal itu. Kenapa? Karena lidah saya udah jadi biasa. Lidah saya itu udah jadi kebal. Lidah saya itu udah jadi keras. Ada selaput di atas lidah saya yang bisa bertahan dengan kepedasan sambal itu. Saudaraku, dosa kalau kita izinkan terus-menerus dalam hidup kita, kalau kita mencuekin teguran Roh Kudus dalam hati kita atau suara daripada Roh Kudus dalam hati kita, itu dengan waktu hati itu bisa menjadi keras. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan kan mengampuni setiap dosa, meskipun lalu, meskipun yang ke depan. Kalau gitu saya bisa main dengan dosa, atau saya bisa melakukan dosa, no problem. Karena yang perlu saya lakukan itu hanya saya datang minta ampun daripada Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Saudara, hati-hati. Tuhan memang mengampuni dosa. Tapi dosa ada konsekuensi fatalnya. Dosa itu bisa memberi tempat injakan bagi iblis dalam hidup kita pertama. Yang kedua, dosa itu akan mengeraskan hati. Selain dosa yang bisa mengeraskan hati, ketidakpercayaan, ketersinggungan, macam-macam, kekhawatiran. Tapi yang utama yang bisa mengeraskan hati kita terhadap Tuhan, itu adalah dosa. Saudaraku, Roh Kudus adalah penolong kita yang diberikan Bapa yang setia. Dia bicara kepada hati kami. Dia menegur hati kami. Dia menginsafkan kami. Tapi kalau kita mencuekin teguran insafnya, pembicaraannya terus,
lama-lama suara Roh Kudus itu bisa menjadi semakin kecil. Saudaraku, jangan main dengan kekerasan hati, kerana saya katakan, hati yang keras makin hari makin menjauh dari Tuhan. Dan hati yang keras makin hari itu tidak bisa percaya firman Tuhan lagi. Jadi dosa itu diampuni, tapi hati itu bisa mengeras. Kalau bermain dengan dosa dan mengizinkan dosa, hati itu bisa mengeras sampai satu tahap dalam kehidupan kita. Kita bisa tidak percaya lagi. Kita tidak pernah mengakui Tuhan lagi. Alkitab bicara, kita 3 minggu yang lalu mendengar tentang yang penabur benih. Benih yang ditabur di atas tanah yang berbatu, hati of stone, a hard ground, itu tidak bisa masuk. Saudaraku, saya mau cerita. Saya tahu waktu itu akan berjalan, tapi saya dengan cepat. Dalam kehidupan saya, dalam perhubungan saya pribadi dengan Tuhan, satu periode yang sangat berharga bagi saya, itu adalah waktu saya di sekolah Alkitab, waktu itu di US. Saudaraku, ada satu periode di mana hati saya itu bisa hancur sedemikian. Saya bisa nyanyi satu lagu, sebelum start lagu itu air mata udah mengalir. Saya tidak perlu dibantu orang, saya tidak perlu di help, tapi saya melihat ciptaan Allah. Air mata saya udah mulai mengalir. Saya duduk sebentar di kamar, buka Alkitab saya. Air mata saya udah mengalir. Dan itu sangat berharga bagi saya. Waktu itu bukan nangisnya, bukan kerana cengeng masalah, atau kerana saya lagi kesepian, atau kerana saya lagi diperhadapkan dengan tantangan, tapi air matanya itu mengalir non-stop. Itu hanyalah kerana cinta akan Tuhan, hangat akan Tuhan, kangen akan Tuhan, rindu akan Tuhan, kepingin. Itu periode yang sangat berharga pada saya. Sering sekarang, waktu saya menjalani hidup saya, terdapat fasa-fasa yang Tuhan ingatin saya tentang periode itu. Sering sekarang kalau saya nyanyi, ada waktunya kadang-kadang. Saya bisa nyanyi lagu itu 10 kali, air matanya tidak mau mengalir. Saya bisa mendengar firman yang paling berapi-api, air matanya tidak mau mengalir. Roh Kudus bicara pada saya, hatimu udah mengeras. Ingat saat-saat, kamu hanya perlu mulai satu lagu dengan bibir kamu. Air mata kamu itu mengalir non-stop. Dan those were the most precious times. Dan hari ini saat saya menghadapi waktu saya datang kepada Tuhan, dan saya tidak bisa menangis lagi. Hati saya berseru pada Tuhan, Tuhan, patahkan kekerasan dalam hati saya. Break that hardness of heart. My heart is hard. Suami saya pernah cerita, seketika dalam hidupnya, dulu dia suka, kalau lihat pengemis di jalan, dia suka memberi. Dia nggak peduli dari mana, dia hanya memberi. Mungkin recehan atau apa, pokoknya memberi. Satu hari sudah sekian lama di Kuala Lumpur, dia waktu itu lagi menyeberang jambatan atau overhead bridge. Dan di jambatan itu ada seorang pengemis. Tapi suami saya waktu itu hanya berjalan. Tapi habis menjalan beberapa meter, habis melewati pengemis itu, Roh Kudus berbisik ke dalam hatinya. Hati kamu sudah mengeras. Kamu jalan, you pass that beggar even without any compassion. You pass that beggar even without a wink of your eye. You pass that beggar without any movement of your heart seperti dulu. Dan suami saya pernah cerita, dia bertobat, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan memberi saya kembali hati yang hancur, hati yang bisa nangis, hati yang bisa rasa. Atap rumah yang dibuat daripada asbes, in English we call it asbestos, itu tidak gampang catch fire.
The house can be on fire, but if your roof is made of asbestos, your roof won't be burned because it's fireproof. But if your roof is made of wood, kalau atap rumahmu itu dibuat daripada kayu, kalau terjadi kebakaran, atap itu akan hancur terbakar kerana dibuat daripada kayu. Saudaraku, bahan yang, what is our heart made of? Apakah hati kita dibuat daripada bahan yang gampang terbakar? Atau hati kita itu keras sampai fireproof? Sampai Yesus jalan di tengah kita, kita tidak bisa rasa hadiratnya. Sampai Yesus bisa memanggil nama kita, tapi kita enggak recognize suaranya. Sampai Yesus bisa menjamah kita, tapi kita tidak bisa merasa jamahan. Saudaraku, kekerasan hati is built up over time. Itu tidak langsung. Just like the process of kedinginan tidak langsung, proses kekerasan hati itu juga tidak langsung. Bit by bit. Dan kalau kita tidak take action, kita tidak ambil preventive measures, itu akan menjadi keras. Ini kuali saya. Kalau saudara lihat, ini sulit beli sekarang jenis ini. Sampai handle-nya patah. Bukan membawa perhatian ke saya. Yang ada di buntut kuali itu. Tapi keras. Itu begitu keras, itu sulit dikikis. Tapi kerana kekerasan kerak itu yang menyelaputi kuali itu sulit jadi panas. Yang harus saya lakukan itu harus kikiskan kekerasan yang menjadi selaput atas buntutnya supaya kuali saya itu sekali lagi bisa cepat panas waktu kena api. Saudaraku, saat itu Roh Kudus bilang, seperti itulah hatimu. Kamu tidak bisa rasa, kamu tidak bisa menangis. Karena dengan waktu, kamu sudah mengizinkan kerak, dosa, kecuekan, kekhawatiran. Itu untuk menyelaputi hati kamu. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau hati yang panas lagi. Saya mau hati yang bisa terbakar dengan cepat. Saya mau hati yang bisa bersujud dan menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari ini yang kita bisa cek itu diri kita sendiri. Apakah pernah waktu kita berseru dan berteriak kepada Tuhan sedemikian rupa, Dia hanyalah tempat satu ketergantungan kita. Mungkin sebelum kita dapat job, mungkin sebelum kita dapat EP, mungkin sebelum kita dapat PR, mungkin sebelum kita dapat istri atau suami, mungkin sebelum kita dapat kestabilan yang kita ada hari ini. Ingat kembali waktu kita berseru, di mana Tuhan satu-satunya ketergantungan kita. Ingat intensitas doamu. Ingat waktu itu di mana kamu bisa menangis. Kamu bisa jalan masuk ke gereja dan hadirat Tuhan langsung melandamu. Saudaraku, saya termasuk Tuhan menegur saya terus, menginsafkan saya. Apakah kamu sudah kehilangan itu? Kalau kamu sudah kehilangan itu hari ini, mari kembali. Berseru, I don't know any method to get your heart dependent, to get your heart hot, to get your heart soft. But all I know is kalau kita berseru pada Tuhan, minta Tuhan patahkan setiap keangkuhan, patahkan setiap keamanan saya, kenyamanan saya, ketergantungan saya pada diri sendiri, patahkan setiap kedinginan, setiap kekerasan dalam hati saya. Tuhan, I cannot do it for myself, but I'm asking you to break that hardness of heart, break that pride for me. Saudaraku, the Bible says, ask and you shall receive. We ask for many things. Pagi ini, saya mau challenge kita menantang. Ayo, kita minta daripada Tuhan. Hati yang bergantung total. Hati yang tidak pernah hilang rasa dependency and need for God. Hati yang tidak pernah hilang api, kehangatan, semangat, cinta untuk Tuhan yang berkobar-kobar. Dan yang ketiga, hati yang bisa menangis, yang bisa hancur di hadapan Tuhan. Saudaraku, dua perkataan yang sering kita dengar hari ini. Vigilant, self-check. Vigilance itu adalah hati-hati kewaspadaan. Self-check itu cek diri kita sendiri.
Ada orang yang tanya apa yang harus kita lakukan. Ada seruan, ada urgency kepada gereja Tuhan hari ini. Kita mau cek diri kita sendiri. Temperatur hati kita. Tempat di mana hati kita berada. Dan seperti yang dikatakan oleh Salomo, my son, keep your heart with all diligence, for out of it flows the issues of life. Saudara, jangan pikir diri kita sendiri kebal. Tiap daripada kita itu vulnerable. Never let your vigilance down, terutama dengan waktu-waktu segini. Bukan saja secara jasmani, tapi rohani yang lebih penting. Jangan biar vigilance kamu dan self-check itu pernah turun. Karena hati itu perlu dijaga. Mari kita berlari sedemikian rupa sehingga kami capai garis akhirnya. Garis akhirnya itu adalah two things. Ada waktu kita ketemu Yesus yang datang sebelum kita meninggal, atau kita mengalami kematian tubuh di mana itu selesai. Dan yang dimaksudkan dengan selesai perlumbaan ini adalah kita sampai ke titik akhirnya dengan iman kita intact. Iman kita tidak gugur. Iman kita tidak hancur kerana hati yang mengeras, hati yang dingin, hati yang tidak perlu Tuhan lagi. Mari kita supaya waktu Yesus datang, kita bisa dengan hati yang berapi-api, yang kangen dan merindukan Tuhan, menyambut dia kembali dan katakan, Maranatha, Lord Jesus, come again, come quickly. Saya ajak kita untuk tunduk kepala kita sebentar pagi ini. Dimanapun kita berada, saya minta tidak ada orang yang tahu, tapi yang harus kita lakukan adalah secara pribadi, self-check. God, has my dependency on you decreased? There was a point in my life where I cried out to you and you were my only hope. But it seems now I have so many other things that have become my dependency that I look to my own strength even before I ask of you. Has my heart become cold? I don't feel the fire in me anymore. I don't feel the movement of the Holy Spirit in me. I criticize the sermons that are being preached. I criticize people. I criticize the church. Tuhan, ampuni kami. Kalau hati saya, Tuhan, udah menjadi keras sampai aku tidak bisa merasa Engkau, bawa, patahkan setiap kekerasan hati dalam diri saya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap hati. Setiap hati yang berseru dari kedalaman kepada Engkau. Kami tahu dalam kekuatan kami sendiri kami lemah. Kami tidak mungkin. Hati kami jahat. Hati kami licik. Hati kami itu menyasar, menyesat dan gampang beralih. Kami minta Tuhan Engkau mengampuni kami. Kerana sering Engkau yang menjadi last resort kami. Dan saat kami sudah berkelimpahan and all is well, kami hilang. Kami hilang dependency. Kami hilang fire. Kami hilang kelembutan hati terhadap Engkau. Kami minta Tuhan pagi ini, kami tidak bisa menolong diri kami sendiri. Tapi Engkau adalah Allah. I ask God that you reach down into our inward parts. And that you will remove from us that heart of stone. That heart that is hardened. That heart that cannot feel God. That heart that has no fire. The heart that is dry. The heart that does not need God. The heart that is dependent on self. God, I ask this morning that you reach down into our inward parts. And that you will do a surgery within us. You will break that pride. You will break that self-sufficiency. You will break that comfort. You will break that coldness. You will break that hardness from us. And God, I pray, you will give us once again a heart of flesh. A heart that can cry before you. A heart that seeks after you. A heart that lives with all we have, but with total dependency on you. Papa, terima kasih. Kami tahu dalam kekuatan kami sendiri kami lemah. Tapi anugerah-Mu, kemampuan-Mu cukup buat kami.
Roh Kudus, kami minta Engkau sebagai penolong kami yang setia, yang mendamping kami setiap hari. Ingat kami, remind us untuk jaga hati kami. Seperti pengawal di atas tembok yang tidak pernah mengedip mata. Biar kami itu menjaga hati kami supaya tidak ada musuh atau virus sekecil apapun, sesubtle apapun, itu akan menyelinap masuk ke dalam hati kami supaya kami siap waktu Yesus datang, dan kami akan menyambut Yesus dengan hati yang penuh sukacita, hati yang menyambut Yesus on fire, hati yang total need Jesus, dan kami akan katakan, Maranatha, Jesus, come quickly, come again. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya yakin dan percaya setiap kita mendapat berkat yang luar biasa dari firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, pagi hari ini sebelum kita menutup ibadah kita, mari sama-sama kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami pagi hari ini, yang memberikan kami pengertian yang baru. Tuhan, hamba berdoa biar setiap telinga yang mendengar itu mendapatkan sesuatu dari Engkau. Hamba berdoa Tuhan biar setiap kami pagi hari ini menyelidiki hati setiap kami Tuhan. Melihat kembali motivasi-motivasi siapa yang terbesar dalam hidup kami. Bagaimana kami mengasihi Engkau. Bagaimana kami melihat semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat banyak hal yang Tuhan percayakan buat kami. Biar semua itu tidak menjadi Tuhan atas kami. Sehingga Engkau benar-benar menjadi satu-satunya pribadi yang kami sembah. Yang kami tinggikan, yang kami andalkan lebih dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena semua yang ada pada kami bisa lenyap Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah bisa berlalu dari kami. Kasih setiamu selalu ada bagi setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa memberkati hamba-Mu, Pastor Temi yang ada di Singapura. Tuhan, Engkau menolong dia. Biar di masa-masa ini Tuhan Engkau lebih lagi berbicara. Bukakan rahasia-rahasia-Mu yang lebih lagi buat hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan pelayanan yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu ini dan Pastor Hari di Singapura. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Biar lewat pelayanan ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak orang dibawa kembali kepada Kristus lewat pelayanan yang mereka lakukan di Singapura Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan Malaysia ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat penanganan COVID-19 yang terus Tuhan campur tangan. Sekalipun keadaan hari-hari ini mungkin Tuhan kurang baik, tapi kami percaya bahwa ada perlindungan Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami menyerahkan Bapak Perdana Menteri Bapak Muhyiddin Yassin dan setiap aparat pemerintah yang ada. Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Supaya lewat apa yang mereka putuskan ada banyak hal baik terjadi di Malaysia Tuhan. Secara khusus Tuhan hamba berdoa, kami sama-sama berdoa memberkati setiap gereja yang ada. Biar setiap gereja menjadi alat Tuhan buat bangsa ini, buat Malaysia Tuhan. Biar setiap gereja menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai. Supaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa, kami percaya Malaysia ada dalam tangan-Mu. Malaysia ada dalam rencana-Mu. Engkau mengasihi Malaysia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap kepala rumah tangga. Berkati setiap ibu rumah tangga, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Sepanjang minggu ini semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami diberkati Tuhan. Semua yang kami lakukan dengan kedua tangan kami ini disertai Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang masih bekerja keluar rumah Tuhan. Tuhan berikan perlindungan meterai darah Yesus buat setiap kami. Karena kami percaya Tuhan manusia bisa berjaga-jaga. Tapi sia-sia itu semua kalau bukan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara pagi hari ini. Tuhan melindungi dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan membukakan bagimu pintu-pintu yang tertutup di hadapanmu. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta yang tidak pernah berakhir dari Tuhan Yesus, serta penyertaan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Semua yang terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Saudara, selamat hari Minggu. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.